Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, pada video ke-45 kali ini, kita akan membicarakan hal yang menunjang pemakaian simple present tense. Yang ini sangat perlu teman-teman. Ya, ini berawal dari murid-murid saya yang sering dulu mengeluh, itu Mas Yongki, kalau mau bicara itu bingung tense-nya pakai apa. Kadang tak ngawur. Oh iya memang, kalau nggak bisa ngawur gitu loh. Nah, tapi kalau bisa ngawurnya jangan awur-awuran ya. Ngawurnya jangan membabi buta. Tapi pakailah rumus ngawur. Loh, masa ngawur pakai rumus Mas Yongki? Oh iya, aku ngajar gitu. Jadi ngawur pun pakai rumus teman-teman ya. Nah, itulah. Jadi ngawur boleh, tapi pakai rumus. Jadi kenapa? Kalau pakai rumus itu banyak betulnya daripada salahnya. Ya, jadi jangan main feeling enaknya pakai apa, enaknya jangan teman-teman. Saya sering bilang ya, enaknya tuh cuma kalau makan rujak loh teman-teman ya. Enaknya lombok 10 atau lombok 1 sama enaknya. Yang suka pedes enak lombok 10, yang tidak suka enak lombok 1. Tapi ilmu tidak boleh teman-teman ya. Jadi ngawur pun pakai rumus. Ya, itulah ciri-ciri dari Yongki English School. Saya akan membuat teman-teman berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Oh gitu ya, iya lo ngawur pun juga pakai rumus teman-teman. Nah makanya ikuti terus pelajaran dari Yongki English School. Jangan lupa selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika dirasa perlu, dan boleh bertanya atau memberi masukan kepada saya di kolom bagian komen. Oke, my friends, get ready. We will talk about rumus ngawur. Oke? Video ke-45. Nah ini saya beri judul kalimat tanpa keterangan waktu. Nah, ini loh teman-teman ya. Jadi kalimat tanpa keterangan waktu ini apa? Nah, kalau kita mau ngawur, kenapa? Lah terus tidak ada keterangan waktunya, enak pakai past tense atau present perfect atau future, jangan teman-teman ya. Jadi kalau bingung, ya itu loh saya tadi rumus ngawur itu ya ini loh. Jadi kalau tidak ada keterangan waktunya, jangan ngawur membabi buta teman-teman ya. Tapi ngawurnya pakai rumus. Ya ini rumus ngawur ya. Nah ini, apabila tidak ada keterangan waktu apa-apa dalam suatu kalimat ya, sewaktu menulis ya. Menulis boleh ya. Atau biasanya itu yang lebih bingung kalau bicara teman-teman ya. Nah, kalau berbicara, jadi menulis atau berbicara, atau apabila bingung. Ya, bingung dan ragu-ragu. Harus memakai tense apa? Nah, itu loh teman-teman ya. Nah, tadi yang murid saya bilang itu, enaknya pakai tense apa? Jangan nanya teman-teman ya. Jangan enaknya ya. Nah, jadi kalau mau bingung, ragu-ragu ya, sewaktu menulis, bicara, nah ini ya, maka pakailah ya. Bingung ini teman ya. Saya bilang rumus ngawur tadi. Maka pakailah simple present tense ya. Simple present tense itu adalah waktu kebiasaan. Masih ingat ya teman-teman? Simple present tense. Nah, kita tahu kan ya. Nah, simple itu pasti bukan ing, bukan sedang. Present itu sekarang. Jadi waktu sekarang, yes, waktu sekarang. Tapi jangan yang sedang teman-teman ya. Yang waktu kebiasaan. Jadi kalau mau ngawur, jangan pakai simple past tense teman-teman ya. Ini, jangan memakai simple past tense. Simple past tense itu waktu lampau. Ingat ya. Simple itu pasti bukan ing. Pas itu lampau. Nah, kalau ngawur jangan pakai lampau. Ya, karena banyak murid-murid saya dulu banyak yang bilang I thought. Nah, mau bilang saya pikir itu I thought he is right, sir. Jadi, kalau kamu bilang I thought, itu berarti saya pikirnya itu lampau loh. Jadi sekarang kamu mikir dia itu salah nih gitu. Loh enggak, sekarang ya saya pikir dia benar. Kenapa kok I thought? Kenapa nggak I think? Ya itu lo bingung, jangan I thought ya. Jadi kalau kamu bingung jangan pakai I thought ya. Kamu bilang saya pasti I'm sure atau I was sure. I'm sure lah iya, jangan I was tapi I am. Oke? Nah, oh jadi lagi bingung mau ngawur bentuk kebiasaan ya. Memang present tense ini paling sering dipakai dalam setiap percakapan teman-teman ya. Nah ini contoh kita lihat. Setiap orang tahu ya, tahu bahwa itu salah. Nah, tapi banyak orang melakukannya. Nah, ya coba teman-teman bisa berpikir ya. Nah,
Iya, ini kapan ya? Setiap orang tahu itu kan lampau ya. Ingat teman-teman ya, present tense itu lampau iya, sekarang iya, besok-besok iya, itulah present tense. Ya, jadi setiap orang tahu, bahkan dulu kan tahu, ya sekarang kan juga tahu, besok-besok juga tahu kan, ya. Nah itu loh, jadi kita bilang everybody knows that it is wrong, but a lot of people do it. Oh gitu ya, everybody knows. Oh ya, jangan lupa ya, begitu see it jangan lupa nambah s loh ya. Knows terus that it is wrong. Kok pakai is ya? Oh ini boxing, jangan lupa teman-teman ya. Begitu nggak ada verb to be loh, tapi to be-nya kan present tense juga. Am is are kan present tense. Kalau was were lampau kan ya. Nah, but a lot of people do it. Nah, jangan did teman-teman ya. Nah, banyak orang melakukan itu kan lampau ya. Loh, berarti sekarang nggak melakukan. Iya, sekarang iya. Nah, makanya kalau lampau iya, sekarang iya, besok-besok iya itu pakai present tense teman-teman ya. A lot of people do it. Nah, apa itu? Banyak teman-teman tahu kalau salah ya, tapi banyak yang melakukannya. Kalau murid-murid nyontek, ngerpek, itu kan tahu kan kalau salah. Nah, tapi banyak yang melakukannya kan. Nah, bagi yang menikah, nah, love affair, selingkuh itu kan salah kan. Tahu kan kalau salah, tapi banyak yang melakukannya kan. Iya ya, tapi kita jangan teman-teman ya. Kalau tahu salah janganlah ya. Nanti jelek lah, jangan. Nanti akibatnya apa kita tabur kita tueh, jangan ya. Menabur keburukan nanti menuai keburukan. Oke, yuk kita lanjut yang kedua ini. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Betul teman-teman ya. Sering ya orang bilang, oh uang itu bukan segalanya. Ya betul, tapi segalanya itu perlu uang teman-teman ya. Nah, Inggrisnya kita lihat, money is not everything. Kok pakai is ya? Present tense kan? Kok nggak das? Oh, nggak ada verb ya, nggak ada verb, jangan lupa to be. Boxing jangan lupa loh teman-teman ya. Nah, ini jadi money is not everything, but everything needs money, right my friend? Ya, jadi uang bukan segalanya, itu betul. Tapi segalanya tuh perlu uang. Oh iya teman-teman ya, ingin sehat aja perlu uang kan? Kalau tes gitu, tes darah di laboratorium kan perlu uang juga ya. Nah, ini kita lihat contoh ketiga. Saya kira bahwa orang tuh tahu tentang ini, tapi dia pura-pura tidak tahu. Nah, ini loh teman-teman, inilah hidup ya. Nah, jadi kadang-kadang hidup tuh pura-pura. Nah, no way. Kita tidak bisa menghindar. Kadang kita itu senyum padahal kita tidak setuju sebetulnya. Ya, nah terpaksa pura-pura. Nah ini, jadi saya kira orang itu tahu tentang ini, tapi dia pura-pura tidak tahu. Nih. I think, jangan I thought teman-teman ya. I think that the person knows. Nah jangan lupa, saya tidak bosan menggunakan see it nambah s teman-teman ya, karena orang suka lupa ya. Nah ini, the person knows about this, but he pretends not to know. Nah ini loh ya. Jadi dia pura-pura tidak tahu. Ingat ya, see it nambah s, tak bosan-bosannya see it nambah s. Kalau sudah tidak pernah lupa, langsung ingat, itu namanya sudah mendarah daging ya, see it nambah s. Nah ingat, kok pakai not dong enggak? He pretend doesn't know. Ini banyak yang tulis pretends doesn't know. Jangan teman-teman ya. Ingat, verb dihubungkan verb pakai to, itu saya tak ajari kan di video sebelumnya. Lah, kalau bilang tidak, jangan pakai does, jangan pakai do ya. Karena ini setelah kata kerja tidak mungkin pakai do does langsung. Jadi he pretends not to know. Oh, jadi dia pura-pura tidak tahu. Ya, jadi ingin ya rumusnya verb pakai to, tidaknya langsung pakai not teman-teman. Ya. Nah, sudah jelas tadi bingung mau ngawur pakai present tense kebiasaan. Ya, tapi nanti dulu ada catatan teman-teman ya. Ngawur yang ngawur, tapi ngawurnya terarah. Ya ini loh maksud saya. Tetapi apabila sudah jelas bahwa terjadinya pasti sekali saja dan tidak mungkin berulang ya, jadi jangan lupa loh ya, terjadinya pasti sekali saja dan tidak mungkin berulang, maka pakailah ini baru pakai waktu lampau, simple past tense ya, meskipun ya tidak ada keterangan waktu apa-apa. Nah ini loh, padahal tadi rumusnya saya beritahu kan, tidak ada keterangan waktu apa-apa, bingung mau ngawur, pakai present tense, betul. Tapi kalau sudah jelas bahwa terjadinya pasti sekali saja
dan tidak mungkin berulang, maka ini baru kita pakai waktu lampau. Tidak ada keterangan waktu loh, ya. Tapi Kak bingung, ngawur present tense. Tapi kalau bisa jangan ngawur membabi buta lah, ya. Jadi mengawurnya pakai batasan, ya. Jadi sama-sama tidak ada keterangan waktu apa-apa, tapi pakai simple past tense, ya. Nah kali ini kalau terjadinya jelas sekali saja, jangan memakai waktu kebiasaan teman-teman, ya. Jangan memakai simple present tense, karena ini kita tahu bahwa terjadinya pasti sekali saja, ya. Nah, bedakan dengan ketentuan di atas. Coba kita lihat contohnya, ya. 1. Orang itu membunuh serigala ini dengan kepalannya, bukan kepala, ya. Kepalan itu jemari digenggam, itu jadinya kepalan. Nah, orang itu membunuh serigala ini dengan kepalanya. Pasti terjadi sekali saja dan tidak mungkin berulang lagi. Iya kan teman-teman? Namanya membunuh, serigalanya mati kan tidak mungkin. Terus hidup lagi, terus nyerang lagi, dibunuh, mati, hidup lagi, tidak mungkin. Namanya membunuh pasti sekali, ya sudah mati, bisa mati. Ya, nah ini namanya pasti terjadi sekali dan tidak mungkin berulang. Ya, nah ini kita lihat, nah, jawabannya ini, that person killed this wolf with his fist. Fist itu kepalan teman-teman, ya. Orang mau bertinju kan mesti pakai fist ini, ya. Oh bukan finger, ya, bukan. Kalau finger kan sendiri-sendiri, ya. Fist ini genggaman, ya, kepalan tempatnya, ya. Bukan kepala loh, ya, kepalan, ya. Nah ini. Jadi orang itu membunuh, kill pakai ide, ya. Lampau kata kerja teratur. Tinggal nambah ide, ya. Nah nanti pada tense berikutnya kita akan bicara waktu lampau juga, ya. Jadi orang itu membunuh serigala ini dengan kepalanya. Nah kita lihat contoh yang kedua, ya. Yang kedua kita lihat ini. Saya membeli kamus ini di toko buku Gramedia. Nah membeli ini pasti terjadi sekali saja dan tidak mungkin berulang. Ya logis ya teman-teman, ya. Nggak mungkin dong kita beli, terus setelah itu dikembalikan, terus dibeli lagi, dikembalikan lagi, dibeli lagi, nggak mungkin. Loh, kalau beli buku di Gramedia kan sering. Loh, bukunya kan lain-lain. Maksudnya kamus ini. Ya, jadi saya membeli kamus ini loh, ya. Bukan buku-buku yang lain. Kamus ini I bought. Buy jadi bought, ya. I bought this dictionary at Gramedia bookstore. Ya. Nah, oh jangan I buy, ya, jangan. Tapi I bought, ya. Jadi mau ngawur, tapi kok jelas terjadinya pasti sekali, tidak mungkin berulang, baru pakai lampau teman-teman, ya. Nah, kita lihat contoh ketiga. Di mana dan kapan kamu dilahirkan? Nah, namanya dilahirkan ini pasti terjadi sekali saja dan tidak mungkin berulang lagi, ya kan? Oh, dilahirkan ya sekali teman-teman, terus dewasa, remaja, dewasa, akhirnya meninggal gitu kan, ya. Nah, ini kita bilang where and when were you born? Jangan lupa dilahirkan, di itu pasif teman, ya. To be plus V3, masih ingat kan pasif? You to be-nya jangan did loh, ya. To be itu you are jadi were, lampau. Oh jangan where and when are you born? Nggak mungkin, karena dilahirkan itu pasti terjadi sekali teman-teman, ya. Tapi kalau tanya, what is your name? Nah itu pakai is, karena nama itu dari kecil sampai sekarang ya gitu. Kemarin namanya yaitu Yongki, kemarin, sekarang ya Yongki, besok-besok ya Yongki juga. Nah itu baru what is your name. Where do you live? Do you live? Jangan where did teman-teman. Apa salah bilang where did you live? Tidak salah, tapi berarti kita tanya tinggalnya di mana dulu teman-teman. Sekarang kan tidak gitu kan, ya. Nah teman-teman, ini ada wise words, ya. Kata-kata bijak sedikit, semoga ada gunanya bagi teman-teman. Ini, it's better to fail, but we already try, than we never fail, but we never try. Ya, setuju teman-teman, ya. Coba kita lihat ini, ya. Jadi lebih baik gagal, ya. Tapi kita sudah mencoba daripada kita tidak pernah gagal, tapi tidak pernah mencoba. Ya, ada loh orang-orang gitu, takut gagal, ya tidak mau. Nanti kalau gagal gimana? Keliru teman-teman. Gagal itu adalah penundaan dari keberhasilan, ya. Ada yang langsung berhasil, ada yang gagal dulu, ya. Jadi teman-teman jangan takut gagal, ya.
Jadi lebih baik gagal. Tapi kita sudah mencoba. Ini kelihatan. Semua pakai present tense kan? Tidak ada keterangan waktunya kan? Ya, it is itu it is ya. Nah, ini kok pakai to, kata apa saja dihubungkan verb harus pakai to ya. We already sudah. Try itu bentuk satu kan, jangan lampau ya. Ini lebih baik sudah mencoba. Then we never fail. Kita tidak pernah gagal, tapi tidak pernah mencoba. Oh, ini pun tidak pakai lampau ya? Tidak teman-teman ya. Kalau bingung, mau ngawur, present tense. Tapi jangan lupa kalau terjadinya sekali saja, tidak mungkin berulang, pasti pakai past tense ya. Nah, tidak sulit kan bedakannya? Nah, teman-teman, kita telah selesai bicara tentang rumus ngawur. Ini ciptaan Yonggi English School. Ada rumus kok ngawur ya? Ya, makanya yang tak maksud rumus ngawur itu, kita bingung kan? Aduh, pakai tense apa? Bingung, ragu-ragu, langsung present tense terus teman-teman. Ya, oh jadi kalau mengawur tuh pakai bentuk kebiasaan? Yes. Masih betul, kadang ada salahnya, tapi banyak betulnya daripada salahnya. Daripada ngawur pakai past tense tuh teman-teman ya. Nah, tapi saya tadi terangkan juga, tapi kalau jelas terjadinya pasti sekali, itu teman-teman baru lampau ya. Tapi kalau bingung, present tense aja teman-teman ya. Nah, nanti lama-lama dengan kita bicarakan secara terperinci satu demi satu, lama-lama teman-teman akan terbiasa ya. Kalau orang Jawa bilang, Witing tresno jalaran saka kulino, orang itu bisa jatuh cinta karena sering bertemu. Nah, ini witing bisa saka kulino. Nah, kita nanti bisa langsung tahu, oh ini pakai tense ini pakai tense ini. Kenapa? Karena sudah biasa teman-teman ya. Nampaknya ikuti terus teman-teman ya. Mulai ke 1 sampai ke 16 saya terangkan semua. Well my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. Thanks for watching and learning from Yonggi English School. We will meet again in the next videos. Goodbye. See you again.